pagi, shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Haleluya. Orang-orang yang diberkati Tuhan, boleh sama-sama angkat tangan kita katakan shalom. Shalom, haleluya. Ada damai sejahtera di tempat ini saudara buat kita semua. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua satukan hati kita. Tanggalkan segala kekhawatiran saudara, berpikir tentang apapun juga dan fokus kepada Tuhan. Karena kita percaya sesuatu yang besar pasti terjadi di tempat ini, amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Raja di atas segala raja yang bertahta dalam hidup kami. Pagi hari ini setiap kami tanpa terkecuali Tuhan, datang di hadapan Tuhan mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan setiap kami di tempat ini percaya bahwa ketika Tuhan izinkan kami hidup, berarti Tuhan mau pakai kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bapak, biar pagi hari ini kami mau membawa syukur kami, pujian, penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau layak terima segala yang terbaik dari umat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir tempat ini. Kami percaya setiap kami pasti mengalami pemulihan daripada Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya sebebas-bebasnya di dalam hidup kami. Hati kami terbuka di hadapan Engkau ya Tuhan. Bapa, kami datang dengan segala keberadaan kami. Baik kami yang ada di dalam tahap-tahap sukacita maupun duka cita, yang berada dalam padang gurun, ataupun yang sudah menemukan jawaban. Setiap kami tanpa terkecuali mau mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah anak domba Allah. Biar setiap kami Tuhan dapat berkumpul tempat ini, memuliakan Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Pakai Tuhan setiap umat-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Dan biarlah setiap kami menjadi penyembah-penyembah yang hidup. Dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kerinduan hati kami untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi pagi hari ini. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Hamba-Mu juga yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan memberkati. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Tuhan. Dan menjadi pedang bermata dua yang mengubahkan hidup setiap kami, yang mengoreksi setiap kami, yang menguatkan setiap kami Tuhan. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat gereja kami. Gereja kami tempat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap persiapan nanti tanggal 28 minggu depan akan kembali lagi ke CL dan juga tetap ada ibadah di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui gereja kami. Gereja kami dapat menjadi terang di tengah gelapnya dunia Tuhan. Gereja kami dapat menjadi jawaban buat setiap orang yang mencari jawaban. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai kepada RT RW Tuhan. Setiap program vaksinasi Tuhan semuanya berjalan dengan baik karena kemurahan Tuhan. Berkati Tuhan setiap rekan-rekan medis maupun para medis yang terlibat Tuhan. Kiranya kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan ada buat setiap hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar mereka melayani dengan hati dan kami percaya jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami berdoa Tuhan, sekali lagi biar kemuliaan-Mu dinyatakan tengah-tengah ibadah ini. Ada sesuatu yang terjadi Tuhan. Kami percaya setiap kami akan menikmati Tuhan pagi hari ini. Loh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengasihi dia. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Kita punya Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Satu Tuhan. Tuhan yang hidup. Dengan segenap hatimu sama-sama kita sembah dia. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga.
sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari angkat tanganmu lebih lagi, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dengan segenap hatimu sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau sungguh indah tiada. Amin Tuhan. Sungguh menakjubkan. Katakan sungguh ajaib untuk dimengerti. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Katakan Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Lebih lagi sembah Tuhan pagi hari ini, katakan ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan Kau sungguh indah, sungguh ajaib Tuhan. Amin. Katakan lebih dari semua yang ada. Dan kasih-Mu sama-sama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh,
menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan sembah Dia, ku kagum pujian Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian penghormatan. Syukurmu, sembah Tuhan lebih lagi. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu tanpa syarat buat kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak kata yang dapat melukiskan betapa kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini pagi hari ini dengan keadaan sehat, dalam keadaan kuat, semua karena kasih karunia Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Jauh lebih besar daripada setiap persoalan kami, pergumulan kami Tuhan. Dan kami percaya jawaban yang daripada Tuhan ada buat setiap kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Saudara sembah Tuhan pagi hari ini. Pakai setiap kesempatan yang indah pagi hari ini untuk menyembah Dia. Nyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Makasih Bapa.
semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Katakan nyatakan Tuhan. Saya jemput semuanya bangkit berdiri sama-sama katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku setiap waktu. Lebih lagi sembah Tuhan, come on. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Amin. Di dalam hidup setiap waktu. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya di dalam hidupku di setiap waktu. Sekali lagi katakan, nyatakan jalanmu. Berikan tepuk tangan sesuai meriah buat Tuhan kita. Let your will be done. Biar kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang luar biasa. Rancangan Tuhan, rancangan mendatangkan damai sejahtera, kebaikan buat setiap kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami tempat ini mau mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan saya bagi dia saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa sampai detik ini hidup kita pasti penuh dengan mujizat Tuhan. Amin. Terlalu banyak Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara yang mengalami mujizat Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saya percaya bahwa kita akan terus menikmati mujizat Tuhan hari demi hari hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan saya bagi dia. Come on. Hey. Berikan tepuk tangan sama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia. Tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Yang percaya katakan, lakukanlah lagi, hey, kerajaan dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Cuma Tuhan saja hidupku. Amin. Hey, kami percaya Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya Engkau Tuhan pembuat mujizat. Come on. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang sepanjang manusia. Tak ada yang sanggup menyangka Kau Alfa, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran,
penuh mujizat. Saya percaya kita semua di tempat ini akan dijamah oleh Tuhan. Sesuatu pasti terjadi di keluarga kita, di bangsa kita, dan semua itu hanya karena Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang percaya, mari angkat tanganmu sama-sama katakan, Kau Alfa Omega, Tuhanku. Luar biasa perbuatanmu, heran Dulu sekarang, katakan Kau Alfa, come on. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi, come on. Keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan. Saudara yang percaya lebih lagi, katakan, lakukanlah lagi di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada keajaiban Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Sama-sama katakan, hidupku penuh mujizat. Yeah. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Haleluya. Mujizat Tuhan, saudara, bukan cuman ketika laut terbelah dua, tapi ketika kita semua ada di tempat ini, ketika kita punya keluarga kita, atau bahkan ketika kita nggak punya siapa-siapa, tapi Dia Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Berikan tepuk tangan sampai deh, come on. Haleluya. Kita menserukan nama Yesus, nama yang mendatangkan keselamatan dalam hidup kita. Come on. Kau Raja. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergalakkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus. Nama. Hey. Berikan tepuk tangan sama-sama di atas kepala saudara buat Raja kita. Come on. Here we go. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergalakkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala. Lebih lagi serukan, come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin saudara. Kita mau persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara tetap berdiri dalam hadirat Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, menyayangi kami Tuhan. Kau selalu setia di dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya di dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Sarapan? Atau ngopi? Oke, siapa yang suka kopi? Kenapa saya jadi ngomongin kopi? Oke. Matius 6 ayat 33, ayat favorit saya. Saya seringkali membedah ayat ini dari beberapa sisi, karena berkali-kali dapat pewahyuan terus dari Tuhan, gak pernah stop-stop, karena ini ayat luar biasa ya. Matius 6 ayat 33 dibagi dalam 2 bagian. Kalau kita baca di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahkan mungkin beberapa dari kita udah hafal. Itu adalah kebutuhan manusia. Saya ulang ya, itu adalah kebutuhan manusia. Bagian yang kedua, ya dikatakan di situ dengan jelas, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, ya, itu adalah tugas daripada kerajaan surga, bukan urusan kita. Tapi di dalam perspektif kita, bagian yang kedua itu adalah keinginan kita. Paham atau paham? Atau belum paham? Atau makin bingung? Mungkin karena belum minum kopi. Yang pertama adalah kebutuhan manusia, yang kedua adalah keinginan manusia. Nah, sekarang saya mau tanya jujur. Kebutuhan sama keinginan biasanya yang paling menonjol, yang paling banyak kita mau adalah apa? Pastinya keinginan ya, pastinya keinginan. Makanya ayat ini populer karena bagian yang kedua. Maka segala sesuatunya itu akan, semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Oh, kita suka banget baca ayat ini. Karena yang kita kejar itunya. Wah, ini mau ditambah-tambahin nih. Kita lupa cari kerajaan surga, yang penting udah hidup taat aja deh gitu. Kita lupa bahwa kita harus belajar prinsip kerajaan surga gitu loh, ya. Sekali lagi ayat ini nggak bisa dibolak-balik. Ayat ini nggak bisa dikatakan begini. Nanti semuanya akan dikasih, ya. Baru nanti saya cari kerajaan surga, nggak bisa. Semuanya tatanannya begitu. Bahkan sampai kepada kehidupan manusia, semuanya begitu, tanpa kita sadari. Mau manusia itu percaya kepada Tuhan atau tidak, tatanan kehidupan mereka begitu. Setiap kali ada keinginan, selalu kebutuhannya harus beres dulu. Contoh dasar aja.
Saya berkeinginan beli motor. Kebutuhan saya adalah saya harus punya uang. Betul tidak? Kalau saya membalik prinsip ini, saya berkeinginan punya motor tanpa memenuhi kebutuhan, mengabaikan kebutuhan, namanya saya nyolong motor. Saya punya keinginan untuk membeli rumah, kebutuhannya saya harus ada uangnya. Atau apalah KPR dan lain sebagainya. Saya berkeinginan untuk belajar komitmen di dalam rumah tangga saya. Saya mau komitmen dalam rumah tangga saya. Kebutuhan saya adalah saya harus ikut pelajaran dan seminar mungkin. Saya harus belajar bagaimana caranya untuk menjalankan sebuah rumah tangga. Saya berkeinginan punya gelar. Kebutuhan saya harus sekolah. Paham ya? Ini tatanan kehidupan. Tanpa kita sadari kita udah jalankan ini tiap hari. Oke? Nah, prinsip firman Tuhan yang Yesus ajarkan adalah, catat ini baik-baik, Yesus selalu menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan itu otomatis akan atau sudah disiapkan kalau kebutuhannya udah beres. Contohnya, banyak banget contohnya. Ya, kita bisa berjam-jam di sini nanti. Banyak banget contohnya, luar biasa. Setiap kali yang dia ajarkan itu selalu menjawab kebutuhan bukan keinginan. Itu kalau dibaca pelan-pelan, dilihatin semuanya luar biasa. Luar biasa, oke? Satu contoh aja ya. Contoh pertama maksudnya. Nanti ada beberapa contoh. Markus pasal yang kedua, coba lihat. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai keempat, coba lihat. Oke, Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan katakan begini. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Wah, dia pokoknya ngetop banget karena dia mengadakan kesembuhan dan lain sebagainya. Ngetop banget lah saat itu ya. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ya, kita bayangkanlah mungkin di dalam ruangan seperti begini gitu ya, Yesus ada di dalam, penuh sesak dengan orang. Karena yang mereka kejar itu adalah kesembuhannya, mereka kejar macam-macam lah hal-hal yang luar biasa yang mereka butuhkan pada saat itu atau mereka inginkan. Ya, oke. Kemudian ayat yang ketiga dengan jelas mengatakan begini. Ada orang-orang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ya, Alkitab tidak mendokumentasikan siapa yang nyuruh, siapa yang pengen, siapa yang ingin. Alkitab tidak mendokumentasikan. Mungkin teman-temannya bilang sama si teman yang lumpuh, lu tahu nggak ada seorang rabi nih yang wah pokoknya dia jago nyembuhin orang, yuk kita pergi sana yuk gitu. Boleh deh gitu. Gimana caranya? Udah kita gotong aja lu gitu. Atau enggak mungkin si lumpuhnya ngasih tahu teman-temannya, gue mau dong ke KKR kesembuhan, tolongin gue dong gitu. Mungkin aja seperti itu. Pokoknya mereka berangkat 4 orang menggotong seorang lumpuh temannya di atas sebuah tilam. Oke? Ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak, karena penuh sesak ruangan itu dengan orang. Lalu mereka membuka atap yang ada di atas, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Kita kalau baca ini, apalagi kalau bacanya cepat-cepat, kita nggak dapat esensinya gitu ya. Coba bayangin. Alkitab juga tidak mendokumentasikan apakah atap itu, lubang itu, yang ketika mereka buka di atasnya itu apakah memang udah ada lubangnya atau harus dibobok dulu. Oke lah, itu masalah keribetan yang betul-betul ribet sebenarnya. Karena ini berarti kalau mereka harus turunin si lumpuh itu, berarti mereka harus naikin si lumpuh ke atas atap. Betul atau betul? Alkitab tidak mendokumentasikan si lumpuh beratnya berapa. Kalau dia beratnya sekitar 120 kilo, repotlah dia. Apapun beratnya dia, naikin orang lumpuh yang di atas tilam ke atas atap, itu ribetnya minta ampun. Kalau saya ada di grup ini, teman-teman ini, ya, yang 4 ini, pasti saya akan ngomong ini saya nih ya, kalau saya, udah makannya ya, lu lain kali, kalau lihat Instagram ada KKR Yesus, dilihat jamnya, lu datang sejam sebelumnya, ini rame nih makannya nih, udah kita balik aja, ya besok-besok lu lihat tuh pengumumannya KKR berikutnya di mana, kita datang sebelumnya. Ribet, penuh sesak sama orang. Udah, jangan maksa deh gitu. Betul? Semua juga pasti gitu ya. Udah pulang aja ya, ribet banget sih gitu. Ini enggak. Pasti ada satu yang naik ke atas atap,
Ya, kalau sampai harus dibobok atapnya, berarti kan dia harus ambil perkakas, pinjam perkakas sama penduduk setempat. Minta izin sama yang punya tempat. Pak, saya bobok ya Pak, sebentar ya Pak. Nanti kita ganti deh Pak, misalnya gitu. Waktu dibobok juga, itu waktu dilubangin di atasnya, itu juga sama temannya harus koordinasi dari bawah supaya ketika tilamnya diturunin ada di hadapan Yesus. Betul tidak? Tiba-tiba Yesus khotbah turunnya di belakang kan nggak lucu. Ya kan harus di depan Yesus misalnya turunnya. Berarti yang dari pintu dan ngelihat Yesus posisinya dan kemudian ngasih tahu temannya perlu koordinasi. Kiri dikit. Ya, tuh kasih tanah. Iya, kiri dikit. Nah, situ. Maju dikit. Ya, bobok situ sekarang. Itu kalau lagi dalam proses lagi bolongin atap di atas, itu kan ribet. Belum lagi ketika udah selesai, mereka harus naikin si lumpuh ke atas. Itu kan nariknya pelan-pelan. Udah mana berat, naiknya pelan-pelan. Ada yang dari bawah mungkin, ada yang pakai steger, tangga lah, kita nggak tahu lah pokoknya. Mereka berusaha pokoknya naikin si lumpuh, ribet banget. Karena apa? Ini adalah sebuah keinginan bagi si lumpuh. Dan bagi teman-temannya untuk melihat mujizat kesembuhan. Dan pasti mereka udah sering banget dengar ya bahwa ketika Yesus berjumpa dengan orang lumpuh, selalu kata-kata dia adalah apa? Terjadilah sesuai dengan imanmu, berjalanlah, angkatlah tilammu dan sembuhlah engkau, dan wah macam-macam lah kata-katanya dia yang sampai itu tersiar kabar di mana-mana Alkitab katakan. Setelah keribetan itu untuk naikin dia ke atas selesai, keribetan berikutnya adalah nurunin dia. Berarti kan kalau nurunin harus pakai tali. Ada di atas tilam, nuruninnya pelan-pelan, koordinasi 1 2 3 pelan-pelan. Jangan sampai satunya keduluan, miring tilamnya jatuh tambah lumpuh lagi dia nanti. Kan harus pelan-pelan, itu beribet banget makanya. Makanya saya katakan dari tadi awal, saya nih kalau jadi saya pulang. Berarti ini adalah sebuah keinginan yang luar biasa, pengen sembuh. Terus belum lagi malunya. Bayangin kalau saya lagi khotbah gini tiba-tiba ada tilam turun di atas sini, ada yang bobok. Apa nggak malu yang nurunin juga? Heboh lah kita semuanya di sini kan. Udah ya, udah lewatin semuanya tuh ya, lewatin semua keribetan itu ya. Dengan harapan si lumpuh disembuhin. Coba baca ayat 5. Nggak nyambung, coba baca ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, oh memang beriman kok. Perkataan Yesus mengatakan begini. Makanya saya suka ya, kalau Yesus ada pada saat ini, wah banyak orang tersinggung sama dia. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Enggak. Dia katakan apa? Dosamu sudah diampuni. Setelah melewati keribetan-keribetan itu, terus tiba-tiba dikatakan dosamu sudah diampuni, itu si lumpuh pasti ngomong sama teman-teman yang lagi di atas, baru nurunin. Dia pasti bilang ini, woi, lu udah bilang gak, gue butuh kesembuhan, bukan dosa diampuni. Lu udah tulis gak request udah tulis. DM ke panitia, udah kasih tahu gak? Salah doa nih. Dosamu sudah diampuni. Coba lihat sebentar di Markus 8 ayat 36. Coba lihat di Markus 8 ayat 36. Firman Tuhan katakan begini. Apa gunanya seorang memperoleh apa? Seluruh dunia, tetapi ia kehilangan. Dengan kata lain, percuma kalau orang ini mendapatkan keinginannya disembuhin, ujung-ujungnya masuk neraka karena cek dan recheck lagi, ternyata orang ini belum bertobat. Makanya ya, ketika kita baca semuanya, perikop ini nanti di rumah dibaca ya, perikopnya di akhir daripada kisah ini, si lumpuh disembuhkan. Dan orang-orang di situ takjub melihat perbuatan Yesus. Sebelum keinginannya dicapai, sebelum keinginannya dikasih sama Tuhan, kebutuhannya beres dulu. Apa? Pertobatan dulu beres. Paham? Jadi kalau kita berdoa, minta A dijawabnya B sama Tuhan, jangan kecewa. Berarti masih ada kebutuhan yang belum beres. Berdoa minta B dijawabnya A, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Karena berarti ada kebutuhan yang belum beres. Karena di ujung dari semua sekolah kehidupan kita sekolah kehidupan ya tiap hari. Itu ujung-ujungnya Tuhan mau bukan masalahnya yang berubah, tapi kita yang berubah. Masalah itu urusan Tuhan.
Dia mau kitanya dipastikan berubah. Makanya kebutuhan itu adalah mutlak esensi utama. Yesus menjawab kebutuhan bukan keinginan. Keinginan otomatis, keinginan gini ya, keinginan tuh udah disiapkan sebenarnya. Udah ada semuanya. Ya kita kalau teliti semuanya di Efesus, kemudian Roma 8 ayat 17, kita anak, kita adalah ahli waris, kita adalah orang-orang yang mempunyai hak atas semua janji-janji Tuhan. Itu semua udah disiapin. Itu otomatis akan diberikan kalau kitanya udah makin dewasa. Saya nggak mungkin ngasih mainan yang mahal sekali, karena makanya di box mainan biasanya ada tulisan umur 2 sampai 4, umur 6 sampai 8, umur 10 sampai 15. Saya nggak mungkin ngasih mainan, misalnya anak saya yang laki suka Lego, ya. Waktu dia masih kecil, saya nggak mungkin ngasih Lego yang umur 16 ke atas misalnya, mahal. Adalah kalau tahu Lego ada namanya Lego teknik lah, Lego kreator segala macam. Nggak mungkin, berantakan pasti sama dia. Kenapa? Dia belum siap. Apakah saya pengen ngasih? Pengen. Apakah saya bisa siapkan? Bisa. Tapi kan dia belum siap. Kebutuhannya apa? Dia harus dewasa dulu. Jadi Tuhan di kantongnya udah banyak kok pemberian buat kita yang udah disiapkan. Kitanya aja yang harus makin dewasa. Itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Markus pasal yang ke-8. Kita mundur tadi ayat 36 ya. Ayat 22 sampai 25. Ini dahsyat banget ini. Ini luar biasa. Ini kalau dibaca, pasti dibacanya cepat-cepat nggak dapat esensinya. Luar biasa banget ini. Markus 8 ayat 22 sampai 25. Coba lihat. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Oke, yang tadi lumpuh udah dikasih porsinya luar biasa sama Yesus. Ini sekarang buta nih. Ini dahsyat banget. Lihat ya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Oke? Perhatikan kalimat ini. Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang." Sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Nah, loh. Maksudnya apa? Kemudian bagian yang keduanya, yang di ayat yang ke-25 dikatakan Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Kesembuhannya ada 2 fase. Yang pertama, melihat, tapi dia melihat gini, kok orang-orang itu kayak pohon-pohon ya? Maksudnya apa? Nah, ini dia. Manusia di Alkitab digambarkan selalu seperti pohon. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Mazmur mengatakan. Betul, betul, betul. Ya, udah sering baca dong ya. Pokoknya intinya saya nggak akan buka semuanya karena antara waktu ya. Pokoknya manusia itu digambarkan seperti pohon. Jadi kalau Tuhan atau Yesus kemudian di perjanjian baru dia mengajar gitu ya, dia selalu identifikasi manusia itu sebagai pohon. Itu sebagai julukannya. Secara rohani ini kamu harus seperti pohon. Ditanam di tepi aliran air. Maksudnya apa? Orang buta ini waktu disembuhkan fase pertama yang dibuka bukan mata jasmaninya. Yang dibuka adalah mata rohaninya. Makanya dia melihat manusia seperti pohon-pohon. Dia mendapat sebuah pewahyuan, dia dapat pengertian firman di situ. Terus kemudian dia lihat, iya tapi udah kebuka sih tapi kayak pohon-pohon nih. Dapat pewahyuan dia. Dapat pengertian firman. Mata rohaninya dibuka dulu. Baru setelah itu, kesembuhan sempurna terjadi di ayat 25. Ketika matanya dicelingkan, mata jasmaninya akhirnya melihat. Paham? Dahsyat ya. Kenapa makanya Yesus selalu menjawab kebutuhan, baru kemudian keinginan diberikan. Oke. Tahun 2001 ya kalau nggak salah. 2001. Iya. Saya lagi ada komsel di rumah. Komsel saya di rumah waktu itu ada seorang anak muda umurnya 21 tahun lah ya. Dia nunggu nih, semuanya udah pada pulang, dia nggak pulang. Udah malam nih, udah larut malam. Saya biasa kalau komsel di rumah tuh ada, kita makan malam, terus kita diskusi firman gitu ya. Nah, setelah selesai, dia nggak pulang, rupanya dia mau saya doain dia, tapi malu kalau kedengeran sama yang lain-lain.
Udah semuanya clear up, semuanya pulang, jam 9 malam, dia ngomong sama saya. Kak, aku minta didoain dong Kak. Oke, doain apa? Saya udah doa nih sama Tuhan, udah sampai 2 bulan. Saya betul-betul berdoa, minta sama Tuhan 20 juta buat saya. Waktu tahun 2001, 20 juta besar banget. Terus saya bingung, buat apaan? Terus dia bilang gini, sorry Kak, ini masalah pribadi. Iya, masalah pribadi. Ya gue tahu itu masalah pribadi, masalah tetangga lu. Saya nggak genah gitu, kayak ini nggak ada yang bener nih gitu. Terus saya bilang, sorry, kalau kamu mau saya doain, saya nggak mau asal doa. Saya nggak mau asal doa. Kemarin waktu tahun lalu ada 2 orang yang kena COVID, ya. Terus mereka dari agama seberang. Mereka mendengar kesaksian saya disembuhkan Tuhan. Mereka cari nomor saya dari beberapa orang teman-teman mereka, orang gereja mungkin. Akhirnya dapatlah mungkin sosial media saya atau apa. Akhirnya bisa kontak saya lah. Singkat cerita, ya. Waktu mereka kontak saya, mereka bilang begini, Pak, saya dengar kesaksian Bapak. Saya minta Pak didoain Pak untuk saya sembuh dari COVID Pak. Karena apa? Udah megap-megap, udah gak bisa napas. Tolong Pak doain saya Pak. Udah kayak gitu-gitu. Saya bilang gini, maaf Pak, saya akan doakan, tapi saya nggak akan doakan karena kalau Bapak tidak memiliki pemahaman akan Yesus saya. Yesus bukan dewa Pak, yang Bapak cuma minta-minta disembuhin, gitu Bapak tinggalin dia, enak aja. Saya mau Bapak percaya sama dia Pak. Jadi Bapak bukan eksploitasi Yesus saya, bukan. Bukan eksploitasi kebenaran ini yang saya mau kasih tahu sama Bapak. Bapak harus percaya sama Yesus, dan Bapak harus menghidupi dia, percaya sama dia, baru kesembuhan akan diberikan Pak. Oh gitu ya Pak, harus Pak? Iya iyalah, enak aja. Emangnya dewa suruh minta-minta harus tinggal. Saya jelasin tentang Yesus, singkat aja lah, prinsip kerajaan. Bapak terima Yesus dulu, saya berdoa, Bapak terima Yesus dulu, percaya dulu sama dia. Oke Pak, 2 orang seperti itu dari agama seberang. Puji Tuhan, dalam hitungan 10 sampai 14 hari, dua-duanya sembuh total dan pulang ke rumahnya masing-masing. Dan sampai hari ini, mereka tetap orang percaya. Mereka menjadi orang percaya. Mereka diam-diam. Mereka karena takut keluarganya tahu, mereka diam-diam. Mereka telepon, mereka diam-diam. Ada satu yang bahkan bilang, Pak sebentar Pak, tunggu keluarga saya keluar dari kamar dulu Pak. Saya nanti video call sama Bapak. Oke, nggak masalah. Akhirnya mereka mengalami Yesus namanya. Mengalami Yesus kayak begitu. Tapi kebutuhannya kan harus beres dulu. Nah jadi waktu ini anak muda datang kepada saya, dia waktu bilang saya minta sama Tuhan 20 juta, saya nggak enak aja, saya nggak mau langsung doa-doa, saya bilang buat apaan? Kak gini ya Kak, saya kasih tahu sekali aja lagi, habis itu Kakak langsung doa ya Kak. Saya ada utang 20 juta, ayo Kak doa. Saya makin bingung, utang 20 juta, anak 21 tahun, buat apaan? Ngeri banget kan? Itu kan tahun segitu besar banget ya, sekarang juga masih besar lah 20 juta. Saya bilang gini, maaf, utangnya buat apaan ya? Kan tadi udah janji mau doa. Enggak, saya nggak janji mau doa. Udah mulai ketus nih ngomongnya nih. Iya, seru deh. Enggak. Saya kalau mau doa ya, sorry ya. Saya harus tahu nih kenapa nih kamu nih. Kamu ngutang kemana? Sekali lagi ya, saya kasih tahu. Tapi habis itu langsung doa ya. Saya nggak pernah bilang iya loh. Saya utang sama kredit card. Oke doa yuk. Saya tepok lagi. Maaf. Utang sama kredit card 20 juta. Beli apaan? Iya dong. Mau tahu dong beli apaan 20 juta? Tadi kan udah janji mau doa. Udah makin ketus nih. Ini janji mau doa. Enggak, saya nggak janji. Udah dong, ini kan masalah pribadi. Ya saya tahu ini masalah pribadi. Cuman saya nggak akan doain minta-minta sama Tuhan tanpa saya tahu kebenarannya. Terakhir ya, saya kasih tahu, udah gitu langsung doa. Udah mulai ketus pokoknya. Saya makin rasa ini nggak bener nih. Saya utang di kredit card karena saya beli baju. Oke udah dong, udah cukup deh. Udah ayo doa. Maaf, beli baju sampai 20 juta buat apaan? Iya dong, ngapain beli baju sampai 20 juta? Buat apaan? Di sini dia marah. Susah banget sih disuruh doa. Wah, makin seru nih. Susah banget sih disuruh, udah mulai nangis. Saya dalam hati gini, ya gimana? Saya nggak akan langsung doain, nggak bener soalnya nih.
Saya bilang, sorry ya, saya nggak akan doakan sampai kamu jelas betul sama saya kenapa. Saya beli baju di Menggo. Menggo. Baju di Menggo mahal-mahal emang ya. Terus dia bilang gini, ini kayak kaos putih nih, 1.400.000. Saya punya 6. Dia bilang gitu. Udah dong, doa dong. Beli baju di Menggo, kenapa beli di situ? Kenapa mahal banget sampai 20 juta? Gimana sih ini hamba Tuhan? Susah banget disuruh doa doang. Marah-marah udah. Ini waktu berjalan terus loh ya. Kan tadi mulai jam 9. Ini saya ceritanya rada singkat. Ini kan tarik ulur. Udah mulai midnight jam 12. Wah, keringetan dia udah. Terus akhirnya di saat dia udah seperti begitu, akhirnya saya tanya pertanyaan seperti ini. Kamu beli baju 20 juta di Menggo karena kamu mau kasih tahu ke teman-teman kamu ya, kamu punya baju mahal. Iya. Susah banget sih. Ayo dong, doa dong. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Kamu mau kasih tahu ke teman-teman kamu punya baju mahal karena apa? Di saat itu waktu saya bilang karena apa, saya nanya terus kan soalnya kan. Kepo banget di saya. Dia berdiri. Kita lagi posisi duduk soalnya ya. Dia berdiri, dia langsung tunjuk saya. Susah banget sih disuruh doa. Saya dalam hati, wah ditampar nih. Gila, hamba Tuhan ditampar di dalam rumah sendiri. Betapa ironisnya. Ditampar nih, langsung tutup mata dikit. Aduh, tampar nih. Ngeri soalnya matanya udah kayak singa gitu. Wah, ngeri banget. Susah banget suruh doa sih gitu. Saya bilang, kenapa kamu sampai mau impress atau kamu mau supaya teman-teman kamu melihat kamu punya baju-baju mahal? Di situ dia ngomong gini. Dia dengan berteriak sambil berdiri dia bilang ini. Dari kecil, saya ditunjuk-tunjuk ya. Dari kecil, saya dibanding-bandingin sama adik saya, sama papa saya. Saya benci sama dia benci sama papanya. Jadi waktu saya tumbuh besar, selalu saya dikatakan bahwa adik saya lebih cantik dari saya. Jadi waktu saya tumbuh besar, saya nggak percaya diri. Jadi akhirnya saya membeli baju-baju mahal untuk menutupi ketidakpercayaan diri saya. Tuh, puas nggak? Doa dong. Susah amat sih. Terus saya bilang gini, nah kalau gini kan kita enak. Saya akhirnya ngerti nih akar permasalahannya di mana. Akar permasalahannya siapa? Apa permasalahannya? Dia pahit sama bapaknya. Dia belanja 20 juta itu cuma di permukaan. Akarnya karena kepahitan sama bapaknya, jadi nggak percaya diri. Karena nggak percaya diri jadi konsumtif, jadi hedon. Terus saya bilang gini, nah kalau gini kan enak kita jadi tahu permasalahan seperti apa. Dari tadi kayak, doa aja susah banget gitu. Terus dia mulai duduk nih. Terus saya bilang gini, nah sekarang karena saya udah tahu masalahnya, ya kan kamu berkeinginan nih, Tuhan kasih 20 juta, betul tidak? Sekarang saya udah tahu masalahnya, kita akan doa. Tadi kita akan doa, tapi saya nggak akan minta 20 juta sama Tuhan. Matanya mulai begini. Kita akan doa supaya kamu mengampuni ayahmu. Betul nggak? Karena itu kebutuhan yang paling utama, itu akarnya. Supaya kamu melepaskan pengampunan sama bapakmu. Wah, dia bukan berdiri lagi. Dia berdiri di atas kursi sekarang. Gila ya, suruh doa aja susah banget. Suruh ngampunin bapak lagi gak ada hubungannya tahu gitu. Saya dalam hati gini, sekarang bukan ditampar lagi, ditendang nih gue nih. Kan saya lagi duduk. Saya duduk, dia udah di atas, udah segini lah. Ditendang nih, gue ditendang nih. Ini ya, permasalahan ini kita ngobrol nih sampai jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi. Saya terus aja tarik ulur terus sama dia. Saya bilang, saya nggak akan doa. Dia juga hebat juga sih, dia nggak mau pulang loh. Kayaknya Roh Kudus kayak taruh dia di situ gitu loh. Dia bisa pulang loh, dia bisa kabur aja pergi kan dari situ kan. Saya bilang, saya tidak akan berdoa, minta 20 juta, nggak akan. Kalau kamu mau berdoa sekarang, saya akan berdoa supaya kamu melepaskan pengampunan sama bapamu. Singkat cerita, akhirnya dia setuju berdoa.
Waktu dia berdoa, saya bilang gini, sekarang saya mau kamu berdoa. Kamu ngomong apa yang saya ucapkan. Kamu lepaskan pengampunanmu, kamu bicara di mulut kamu sendiri. Aku mengampuni papa. Pokoknya saya mau dia ngomong. Itu sampai guling-guling di bawah. Saking pahitnya dan bencinya bapaknya, sampai berbusak mulutnya. Udah selesai, singkat cerita jam 3 pagi lah selesai tuntas semuanya. Dia minta maaf. Kak, sorry ya kak. Aku lega banget rasanya kak. Aku lapar kak, boleh nasi goreng nggak? Kurang ajar udah gue bentar-bentar minta nasi goreng lagi. Kita buatin nasi goreng. Terus kita antar dia pulang. Seminggu setelah itu, dia pergi ke papanya. Dia sujud di depan papanya, dia lepaskan pengampunan. Papanya juga bingung, papanya udah tua. Papanya udah bingung, dia lepaskan pengampunan, leganya minta ampun, enak banget. Seminggu setelah itu lagi, jadi 2 minggu semenjak dari rumah saya. Dia ada di tengah-tengah transaksi. Jadi orang mau jual beli. Biasanya kalau di tengah-tengah transaksi, jadi middleman dapat apa? Komisi ya. Teman-teman tahu komisi dia berapa? 21 juta. 20 jutanya bayar kredit card, 1 jutanya berkat di kantong dia. Karena dia sudah dijawab kebutuhannya, kredit cardnya digunting sama dia. Saya belum siap pakai kredit card. Sekarang kalau saya balikin, kalau misalnya waktu saat itu Tuhan langsung kasih 20 juta, dipakai lagi nggak kredit cardnya? Pakai lagi. Ngerti prinsip kebenaran firman? Itulah Tuhan kita. Makanya seringkali permintaan kita nggak dikasih karena kitanya belum siap. Makanya Yesus jawab kebutuhan, bukan keinginan. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 3 tahun yang lalu, dia ketemu sama saya di airport. Kak Billy, apa kabar kak? Apa kabar? Dia udah berkeluarga. Kak, ingat gak dulu waktu aku marah-marah kak? Aduh, aku jadi malu kak kalau inget itu kak. Gitu-gitu kan ngomongnya. Terus saya tanya gini, gimana sekarang udah punya kredit card? Oh udah kak, aduh aku udah pulih banget. Puji Tuhan kak, sekarang aku nolongin teman-teman aku yang kayak seperti aku dulu kak. Yesus menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Supaya kita makin dewasa di dalam dia. Makanya kalau ada doa yang belum dijawab, atau doanya dijawabnya beda, ngucap syukur aja. Karena Tuhan dahsyat. Dua contoh lagi dengan cepat, Yohanes 3, ayat 1-3. Yohanes 3, banyak banget nih contoh-contoh yang luar biasa sebenarnya. Yohanes 3 ayat 1-3 dikatakan begini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Pemimpin agama Yahudi, orang Farisi. Oke? Ini kalau kita telusuri akhirnya, setelah peristiwa ini, dia nih sebenarnya percaya nih akhirnya. Dan dikatakan kami. Jadi dia berarti dengan anak buahnya beberapa percaya sama apa yang Yesus ajarkan. Walaupun banyak di antara mereka yang sama sekali menolak dan tidak percaya. Kenapa dia datang malam-malam? Ada kemungkinan dia nggak mau dilihat sama teman-temannya, sama kolega-koleganya. Karena dia pemimpin loh. Nah, kalau kita baca seterusnya, ya, itu ada beberapa peristiwa yang akhirnya dia betul-betul membela Yesus di depan teman-temannya. Kemudian waktu Yesus disalibkan, ya, ketika Yesus mau dilumuri dengan rempah-rempah, itu yang melakukan adalah Nikodemus. Dengan kata lain, di ujung daripada peristiwa kehidupan Nikodemus, dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, di sini dia konteksnya adalah dia memberikan sebuah pujian kepada Yesus sebenarnya. Kalau engkau tidak disertai sama Bapamu, nggak mungkin lah engkau bisa mengadakan perkara-perkara besar, mujizat yang luar biasa. Nggak mungkin, gitu ya. Nah, biasanya kalau orang dipuji, ngomongnya apa? Bajunya bagus deh, makasih gitu. Kalau orang Indonesia bajunya bagus deh, udah lama kok gitu, ya kan? Sok merendah. Rambutnya keren deh, oh lo ngenyek lo. Rambutnya bagus deh, ngeledek lo. Pokoknya orang kalau misalnya dipuji, biasanya responnya thank you, betul nggak? Sekarang lihat ayat 3. Nggak nyambung. Yesus ngomong gini. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dia nggak bilang thank you. Dia bilang, kalau kamu nggak lahir baru, kamu nggak bisa lihat kerajaan Allah.
Kenapa? Karena orang Farisi nggak percaya sama kelahiran baru. Orang Saduki apalagi tidak percaya sama adi kodrati, nggak percaya sama kehidupan kekal. Nah orang Farisi ini nggak ngerti, makanya yang Yesus jawab adalah kebutuhan dia. Kamu bagus deh, kamu udah percaya, mulai percaya nih sama saya. Tapi kamu harus pastiin ya, kamu lahir baru. Itu sama aja seperti kalau misalnya teman-teman ketemu saya nih di mall, ya. Pak Biri apa kabar? Bajunya bagus deh. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Pasti pada telepon Pak Pendeta Paulus, Pak itu jangan diundang lagi, pendeta tuh ngawur Pak. Udah saya lagi muji dia, saya disuruh bertobat Pak di mall Pak. Ngeri Pak tuh orang Pak. Udah makan tampaknya juga ngeri Pak. Udahlah Pak, gak bener tuh orang tuh. Itu kayak gitu tuh modelnya. Makanya kalau Yesus ada saat ini, kita ngobrol sama dia banyakin tersinggung. Dia gak jawab keinginan, dia gak bilang thank you. Thank you ya, teman-teman lu yang mana yang lain. Boleh juga nih kita ngopi-ngopi yuk gitu. Gak ada, bertobatlah. Yang terakhir, ini dahsyat banget. Saya kalau baca ini kadang-kadang masih menahan air mata saya. Sampai kepada titik darah penghabisan. Dia menjawab kebutuhan bukan keinginan. Dan ayat ini adalah ayat yang seringkali juga sekedar dibaca dan nggak ngerti esensinya. Makanya saya jelasin. Markus 15 ayat 22 sampai 23 mengatakan mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kalau kita baca begini, kita dalam hati, oke, apa nih maksudnya? Oke. Gini, merupakan tradisi bagi tentara Romawi pada saat itu ketika orang-orang yang disalib itu diberikan di ujung daripada kehidupan mereka sebelum mereka mati, dikasih anggur bercampur sama mur. Anggur yang bercampur sama mur adalah penangkal sakit. Jadi supaya mereka ketika mati, matinya dalam tanda kutip mudah bearable bahasa Inggrisnya. Kayaknya udah oke lah, bisa-bisa nggak rasa gitu. Nah, orang yang disalib ya itu bisa berhari-hari memang. Yesus termasuk yang sangat cepat karena memang ada data-datanya sebenarnya ya. Tapi biasanya berhari-hari, bisa sampai 7 sampai 10 hari bahkan. Ya, mereka kalau ketika mereka sudah sangat lemah, ketika ada anggur bercampur sama mur, itu biasanya mereka mendapatkan energi ekstra sehingga didokumentasikan di beberapa buku sejarah, mereka tuh bisa seperti kayak menyambut gitu loh. Anggur yang bercampur sama mur karena mereka tahu itu penangkal sakit. Jadi mereka rasa kayak, aduh, lebih lega gitu loh secara tubuh. Pertanyaan yang paling penting. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Dia merasakan kesakitan sama kalau kita disalib seperti dia. Oke? Nah, sekarang naluri manusia, keinginan manusia kalau sedang sakit adalah supaya tidak sakit. Contoh, kalau misalnya kita memegang teko panas di dapur, langsung kita mengirim ini tangan yang kena panas langsung mengirimkan signal ke sini, signal di otak mengatakan nggak mau sakit soalnya panas kan, langsung tangannya begini, au, begitu kan? Nggak ada orang pegang teko panas begini, au, nggak ada. Lu gila lihat, lepas lu tangan lo, ngapain sih? Nggak ada. Ibu-ibu kalau masukin tangan ke dalam tas, kemudian ada peniti di situ, kena peniti kecil loh peniti itu, terus kita masukin gini, au, aduh apaan tuh? Gak ada yang ini, au, gak ada. Betul kan? Tubuh menolak sakit karena tubuh punya keinginan untuk tidak mau sakit. Paham ya? Saya pernah bawa anak saya ke fire station di kota Anaheim di California. Waktu saya ajak dia ke dalam, saya bilang sama orangnya, mereka lagi sepi ya. Jadi saya bilang gini, nggak ada tour sih, cuma bilang, bisa nggak kasih tahu sama anak saya masih kecil. Ajarin kalau lagi masuk ke tempat tuh, oh ya, we would love to gitu, kita ajarin gitu. Terus dia ajarin nih, kalau dia firefighters, kalau pemadam kebakaran, masuk ke dalam rumah, rumahnya penuh dengan asap, ya mereka ketika meraba tembok nggak boleh begini. Nggak boleh begini. Kenapa? Karena kalau mereka rabanya begini, ketika ada strum, tubuh ini kan menolak untuk tidak sakit. Dia punya responnya, dia punya gaya untuk menarik tangan itu ke dalam. Begini, makin dipegang tuh strumnya, matilah dia. Jadi bagaimana caranya? Supaya responnya benar, tangannya harus merabanya begini. Supaya kalau ada strum, dia begini. Keluar tangannya aman. Itu dia bilang itu basic. Pokoknya kalau kamu menghadapi sebuah kebakaran, pokoknya ada asap di dalam ruangan itu, jangan pegang tembok merabanya begini, bahaya. Merabanya begini karena tubuh menolak sakit. Apakah Yesus tahu anggur bercampur mur penangkal sakit? Jelas tahu. Tapi dia lebih menjawab kebutuhan daripada keinginan dagingnya.
Karena sudah disiratkan di dalam Yesaya bahwa anak domba Allah akan harus dihancurkan sampai sehancur-hancurnya pada titik darah penghabisan. Kalau dia ambil anggur bercampur dengan mur, berarti dia menuruti keinginan dagingnya. Dia matinya jalan pintas. Matinya tidak merasakan sakit. Dia menjawab kebutuhan sampai di atas kayu salib. Sampai keinginan daging pun diabaikan sama dia. Dia menolak anggur yang bercampur dengan mur. Itulah Yesus kita. Makanya sampai hari ini, dia adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu sudah disiapkan dan akan ditambahkan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih banyak Pastor Billy Lantang untuk firman Tuhan yang berikan buat kita semua. Pagi hari ini kita kembali diteguhkan saudara, bahwa Tuhan Yesus pasti turut bekerja dalam segala hal, amin. Tanpa kecuali buat setiap kita yang ada di tempat ini. Haleluya. Saat ini jemaat Tuhan kita juga akan mau berdoa buat persembahan. Buat Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan melalui amplop, saudara dapat mengisi persembahan di dalam amplop yang sudah disediakan, ataukah belum mendapat amplop boleh mengangkat tangan, nanti akan dibantu. Oh, Pastor Billy coba belum dapat. Oke, buat jemaat Tuhan yang memberikan persembahan melalui amplop setelah ibadah, saudara dapat langsung memasukkan dalam kotak yang sudah disediakan. Ataupun juga apabila ingin transfer ke nomor rekening BCA gereja kita, langsung ke nomor rekening BCA 466705x8. Ataupun dapat scan QR Code yang tertera di layar. Dan saudara dapat langsung transfer melalui e-wallet OVO, GoPay, Link Aja, ataupun Dana. Baik, kita mau satukan hati kita berdoa buat persembahan kita. Tuhan, terima kasih banyak untuk berita kebenaran firman Tuhan yang benar-benar menangguhkan setiap kami di tempat ini. Bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik dan cara Tuhan itu pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Pagi hari ini juga Tuhan, kami membawa persembahan kami. Baik yang memasukkan dalam amplop maupun transfer Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan ini ya Tuhan. Biar lebih lagi Tuhan. Mereka mau mengucap syukur atas setiap pekerjaan, toko, usaha, apapun yang mereka kerjakan yang Tuhan berkati. Kami mau mengucap syukur atas semuanya itu. Berkati Tuhan setiap penabur, dan kami percaya setiap penabur pasti akan diberkati Tuhan. Benih pasti Tuhan sediakan. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini juga ya Tuhan. Biar semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang memberi dengan sukacita, dengan tulus hati, sama-sama kita katakan, amin. Baik jemaat Tuhan, saat ini kita akan menyaksikan pengumuman gereja melalui tayangan multimedia. Kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Terima kasih Pastor untuk pelayanannya. Aduh, saya kalau Pastor yang pelayanan, saya sangat diberkati. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
Bapa, terima kasih. Lewat ibadah pagi hari ini kami semua diberkati luar biasa. Kami diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami percaya di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada kemenangan, ada mujizat. Kami pulang membawa damai dan sukacita yang melimpah. Dan kemanapun kami melangkah sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu lihat ke depan ini Tuhan, kami percaya kemenangan lepas kemenangan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, khususnya hamba-Mu juga Tuhan. Pastor Billy Lantang Tuhan berkati. Kesehatannya Tuhan berkati. Keluarganya Tuhan berkati. Pelayanannya Tuhan berkati. Tim yang melayani pagi hari ini, semuanya Tuhan berkati. Biarlah kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Kami juga tetap setia melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan. Jemaat yang berhasil dalam segala pekerjaan usaha kami. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati tempat ini, pemilik tempat ini dengan segala usahanya Tuhan berkati. Berkati rencana ulang tahun gereja Tuhan GBI Rem di Hotel Ciputra tanggal 28. Tuhan berkati dari ibadah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sentuh kami semua. Dan Tuhan berkati kami semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota Jakarta. Tuhan berkati. Berkati bangsa kami, para pemimpin bangsa ini. Biarlah mereka semua boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh memimpin seperti yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa. Kami sekali lagi menyerahkan gereja kami ke dalam campur tangan Tuhan. Tuhan berkati GBI Rem. Sebentar kami mau pulang. Sebentar kami mau pulang dan kami siap untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa yang semuanya itu datangnya dari Tuhan. Karena itu arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar saudara diberkati, karena berkat itu datangnya dari atas, dari Tuhan untuk saudara dan saya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor, hidup dalam kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai kita ketemu di Hotel Ciputra.